Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita kembali akan melihat sebuah game dari Daniel Dubov yang terjadi pada tahun 2018. Lawannya adalah Denis Kismatulin. Game ini terjadi pada Russian Championship Super Final. Denis Kismatulin memulai permainan dengan D4 dibalas kuda F6, sebuah pendekatan hipermodern menguasai center dengan perwira. Putih membalas dengan kuda F3 membawa permainan menuju London System, Torre Attack ataupun Call System. Dubov tentu saja merespon dengan dorongan G6 bersiap fianchetto. Setelah E3 persiapan untuk ruang gajah terang, gajah fianchetto, lalu gajah E2. Setelah itu Dubov rokade, begitupun dengan putih. Dubov lalu mendorong D6, persiapan untuk pengimbangan gajah petak terang. Direspon dengan B3, putih ingin menciptakan gajah fianchetto di sayap menteri. Setelah itu, kuda C6 dikembangkan, lalu gajah fianchetto. Dubov langsung menyerang dengan gajah F5. Pada posisi ini, Denis Kismatulin mulai memperkuat posisi pion-pionnya dengan dorongan C4, dan Dubov membalas dengan dorongan E5, menantang pertukaran pion center. Hal tersebut tentu saja terjadi, pion makan pion, lalu pion makan pion. Pada posisi ini, selain menantang pertukaran menteri, hitam juga memiliki sebuah pion racun di petak E5. Jika misalnya tantangan pertukaran menteri diterima, maka setelah benteng makan menteri, apabila putih berani mengambil pion, akan dibalas dengan kuda E4. Jika hitam merespon dengan dorongan F3, maka kuda D2 mengancam benteng. Setelah kuda makan kuda, benteng makan kuda, mengancam kedua gajah putih. Apabila kuda makan kuda, gajah makan gajah, benteng mungkin bisa menghindar ke petak E1. Akan tetapi pion makan kuda dan hitam unggul satu perwira. Kalau di posisi ini kuda langsung makan kuda, maka gajah makan gajah menyerang benteng. Setelah kuda makan benteng, benteng makan kuda, mempertahankan ancaman pada benteng A1. F3 mungkin bisa didorong untuk mengusir kuda, akan tetapi kuda mundur ke C5 dan benteng akan terjebak. Satu-satunya cara supaya benteng bisa selamat adalah menarik mundur kuda ke C3. Setelah itu gajah makan kuda dan hitam unggul satu perwira. Kalau di posisi ini hitam mendorong G4 menyerang balik gajah, maka gajah makan pion. Setelah gajah makan gajah, kuda makan kuda, menyerang balik gajah. Setelah gajah mundur ke H3, kuda F3 skak. Ancaman pada gajah dan juga benteng putih yang ada di belakangnya. Putih kembali akan kalah secara kualitas maupun posisional. Kita kembali pada game sesungguhnya. Putih nampaknya menyadari bahwa pion E adalah pion racun dan pertukaran menteri adalah ide yang tidak tepat. Oleh karena itu, dia melarikan menteri ke petak C1. Kemudian menteri ke E7 memberikan perlindungan pada pion E. Putih membalas dengan dorongan A3 bersiap menyerang melalui sayap menteri, dan Dubov mengaktifkan benteng ke D8. Setelah itu B4. Lagi-lagi putih berambisi untuk mendorong pion-pionnya. Pada posisi ini Dubov merespon dengan gajah G4 bersiap untuk mendorong pion. Putih merespon dengan benteng ke A2, lalu E4. Pada posisi ini
Langkah terbaik bagi putih seharusnya memindahkan kuda ke petak D4, akan tetapi dia justru membuat kesalahan karena gajah makan kuda. Menteri makan gajah. Ancaman pada kuda putih masih berlangsung sehingga putih membawa kuda ke petak D4. Lalu kuda makan kuda. Putih membalas dengan gajah makan gajah. Di posisi ini, Dubov tidak menyelamatkan kuda, dia menyerang balik gajah dengan H5. Kemudian, gajah mundur ke petak D1, lalu Dubov membuat sebuah langkah brilian yang luar biasa. Kuda F3, skak. Kalau di posisi ini, pion makan kuda, maka pion makan pion. Dubov akan mengancam skakmat pada langkah berikutnya. Putih tentu saja harus menyerahkan gajah, setelah itu menteri makan gajah, dan secara posisional ini masih merupakan sebuah keunggulan untuk hitam. Oleh karena itu di posisi ini putih menghindarkan raja ke petak H1 dan Dubov menyerang dengan menteri H4 mengancam melakukan skakmat. Denis Kismatulin mencegah dengan H3. Lalu Dubov tetap menyerang dengan dorongan F5. Lagi-lagi dia menyerahkan kuda untuk diambil. Jika pion makan kuda, maka menteri makan pion skak, raja harus pindah ke G1. Setelah itu akan ada langkah benteng makan gajah. Setelah menteri makan benteng, pion makan pion, ancaman skakmat tidak bisa dicegah. Putih harus menyerahkan menteri, setelah itu menteri makan menteri, dan hitam unggul kualitas yang sangat signifikan. Oleh karena itu, tawaran kuda gratis tidak berani diambil oleh putih. Oleh karena itu dia mendorong C5, membersihkan petak C4 agar menteri bisa melakukan skak. Di posisi ini, Dubov menarik mundur kuda ke petak G5, mengancam melakukan kombinasi. Putih terlebih dahulu menteri C4 skak, raja pindah ke H7, lalu putih mendorong F4, menyerang kuda. Dan pada posisi ini, Dubov tentu saja dengan kemampuan taktikalnya langsung mengorbankan kuda. Kemudian, pion makan kuda. Setelah itu, Dubov lagi-lagi mengorbankan perwira. Kali ini benteng makan gajah. Jika pada posisi ini benteng makan benteng, maka menteri makan H3 skak. Ada dua pilihan bagi putih, menutup skak atau melarikan raja. Jika raja lari, maka menteri G4 dan Dubov akan kembali mendapatkan bentengnya. Tentu saja posisi hitam akan sangat bagus. Jika skak ini ditutup dengan benteng H2, maka menteri F3 skak, raja pindah ke G1, menteri makan benteng skak. Setelah raja G2, menteri makan kuda. Dubov unggul 1 perwira. Putih tentu saja menyadari bahaya itu. Dia melarikan raja ke petak G2. Dubov membalas dengan benteng mundur ke D3, mengancam pion E. Putih mencoba bertahan dengan benteng E2 melindungi pion, akan tetapi Dubov mendorong G5. Sampai di sini, putih langsung menyerah. Apabila permainan dilanjutkan misalnya dengan kuda D2, maka pion makan pion. Setelah benteng makan pion, menteri G5 skak, raja lari ke H1, benteng makan pion. Benteng makan benteng, lalu menteri makan benteng. Secara posisional, hitam begitu unggul dengan posisi ini. Atau jika di sini pion makan pion, maka menteri makan pion skak. Setelah raja lari ke H1, benteng makan pion, mengancam memukul pion H. Benteng mungkin bisa melindungi pion H, akan tetapi gajah E5, lagi-lagi benteng diancam. Setelah mungkin misalnya benteng menyerang balik menteri, maka menteri F4 mengancam skakmat. Jika benteng lari,
kedua misalnya, maka benteng makan pion, skak. Setelah raja lari ke petak G2, menteri F3, skakmat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gen Sunasumus.